Sudah jadi tentara Israel masih merangkap jadi maling. Pemukim Israel rusak properti dan cari uang warga Palestina di selatan Hebron. يهدوا واحنا بنبني يهدوا واحنا بنبني Pemukim Israel menyamar dengan serangan militer dan menyerang rumah-rumah, merusak properti serta mencuri uang milik warga Palestina di wilayah Masyafariata, selatan Hebron. Berdasarkan laporan kantor berita Palestina Wafa, malam pada hari Kamis bahwa sekelompok pemukim bersenjata berpakaian seperti pasukan pendudukan Israel menargetkan rumah penduduk di desa Swab al-Batam di Masyafariata. Demikian keterangan yang dikutip Mina. Berdasarkan laporan, Israel menyerang anggota keluarga Jabarin, merusak perabotan rumah tangga, dan mengambil sejumlah uang dan peralatan tangan, gergaji mesin, senter, dan juga peralatan pertanian lainnya. Sementara itu, pemukim kolonial Israel menyerang warga sipil di sekitar desa terdekat Kirbet Sadet al-Taleh, menembakkan peluru tajam ke rumah-rumah. Selain intimidasi, mereka juga mencuri telepon genggam milik warga sekitar. Serangan yang dilakukan oleh pemukim Israel itu di tepi barat telah menjadi kekhawatiran yang berkelanjutan dan mengakibatkan kerusakan pada properti dan harta benda milik warga. Kerugian fisik serta rasa tidak aman bagi warga Palestina terus mengancam. Maka dari itu, gerakan ataupun perlawanan dari banyak negara seperti Iran, Lebanon terus datang membantu Hamas dalam melawan Israel. Karena jelas, jika tentara Israel melawan milisi Hamas adalah tidak seimbang. Maka dari itu, Hizbullah hingga Iran turun gunung dalam membantu serangannya ke Israel. Hebatnya pasukan Jenin Palestina perangi Israel dengan senjata seadanya dan berhasil bikin tentara Zionis nangis. Jangan remehkan Palestina yang tidak punya batalion sehebat dan secanggih Israel, karena pada faktanya pasukan Jenin Palestina mampu ganyang seluruh pasukan Israel hanya dengan senjata seadanya. Dipersenjatai dengan senapan M16 dan aplikasi perpesanan terenskripsi, militan Palestina melawan pasukan Israel di Jenin. Daerah tersebut menjadi markas pria bersenjata di tepi barat yang terkait dengan penembakan mematikan di Tel Aviv pekan lalu. Tumpukan ban mobil ditumpuk tinggi menjadi barikade jalan yang terbakar saat jeep tentara Israel datang lagi untuk menyerang benteng pertahanan lama terhadap penjajahan ini. Siapa kamu? Khaled bertanya kepada tim AFP yang berkunjung melalui jendela mobilnya saat bertugas jaga di luar kamp pengungsi Jenin. Apa yang kamu lakukan di sini? Apakah kamu orang Israel? Tugasnya yaitu mengawasi di luar kota berpenduduk 13.000 orang terhadap pasukan Israel, menyampaikan penampakan apapun kepada para pejuang bersenjata lengkap yang tersembunyi jauh di dalam kamp labirin beton dari gang sempit. Setelah Israel mengalami gelombang serangan selama 3 minggu yang merenggut 14 nyawa, mengejutkan bangsa itu. Tentaranya telah memfokuskan tanggapannya pada kamp yang bergolak ini sejak Sabtu. Namun Jenin bertekad untuk melawan. Tujuan Israel yaitu menangkap kerabat dan pendukung penembak Tel Aviv berusia 28 tahun, Ra'at Hazem. Pahlawan baru kamp itu yang membunuh 3 warga sipil Israel, melukai lebih dari selusin lain di Tel Aviv minggu lalu.
Penjaga lain yang menggunakan nama samaran Mohammed mengatakan, kami mencoba mengidentifikasi mobil dan orang asing yang tidak dikenal menyampaikan informasi ini di Telegram. Kami takut pada Mistarafim, yaitu unit Israel yang berpura-pura menjadi orang-orang dari negara kami yang berbicara bahasa Arab, berpakaian seperti kami. Kami khawatir mereka akan diterima di grup Telegram membagikan informasi palsu. Sementara beberapa hari terakhir, Dinas Keamanan Israel telah menuntut agar Hazem menyerah, mengancam operasi yang lebih besar jika dia tidak melakukannya. Pada hari Minggu, tentara melepaskan tembakan ke mobil saudara laki-laki pria bersenjata itu, Hamam Fatih Hazem, martir tawanan atau cacat senjata modern beredar luas di kamp dan para pejuang siap berperang, kata juru bicara bertopeng para martir Al-Aqsa Brigade. Faksi yang berafiliasi dengan gerakan Fatah, gerakannya hidup berdampingan dengan kelompok Islamis Hamas dan Jihad Islam. M16 dan senapan serbu serupa yang dijarah dari perdagangan pasukan Israel punya harga sekitar 15.000 euro atau 16.200 US dollar di sini. Unit tempur dikerahkan di jalan dan gang camp, kata juru bicara itu. Camp itu penuh dengan senjata. Kami menegaskan komitmen kami di dalam camp untuk mengusir pendudukan ini melalui segala cara dan semua taktik pertempuran, tambahnya. Salkevie, kotak-kotak di wajahnya dan senjata otomatis di tangannya. Janin telah melihat pertempuran sengit sebelumnya. Pada April 2002, perang kota berdarah dengan pasukan Israel menyebabkan puluhan orang tewas. Sebagian besar camp menjadi puing. 20 tahun kemudian tidak ada yang berubah. Untuk orang-orang muda di sini, kata Ahmed Tobasi, direktur ruang pertunjukan di camp Teater Kebebasan, ada keadaan frustasi yang konstan, kata pria berusia 37 tahun yang kehilangan banyak teman dalam pengepungan pada 2002. Saya belum menikah, hari ini saya sedang memikirkan apakah saya ingin membawa anak ke dalam kondisi ini, katanya. Hari ini sebagian orang di Camp Jenin, Anda tumbuh mengetahui masa depan saya terbatas pada 3 pilihan, menjadi martir, tahanan, atau cacat.